Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok pengantar bisnis yang membahas tentang memahami perilaku konsumen. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Erina Wajidatul Insani. Dan yang kedua ada Gilang Rahmadi Putra Damanik. Yang ketiga BR Ninda Sanabella. Yang keempat Aini Hairunisa. Yang kelima Nur Syifa Salsabila. Dan yang terakhir Zahran Arufatul Albani. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen ialah studi yang membahas mengenai proses keputusan yang mendorong konsumen untuk membeli sebuah produk dan menggunakan sebuah produk tersebut. Selanjutnya ialah pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Ahli yang pertama ialah Schiffman dan Kanuk, tahun 2000. Mereka menyebutkan bahwa perilaku konsumen ialah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, perilaku konsumen merupakan sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang selanjutnya ada pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen. Yang pertama ada psikologi influence, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Yang kedua ada social influence, mencakup keluarga, pemimpin opini, dan kelompok referensi lain. Yang ketiga ada personal influence, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Dan yang keempat ada cultural influence, mencakup budaya, struktur, dan kelas sosial. Selanjutnya ada faktor pemasaran. Faktor pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu produk, penetapan harga, promosi, dan penempatan. Selanjutnya ada manfaat perilaku konsumen bagi sales dan produk development. Manfaat perilaku konsumen terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami perbedaan konsumen. Yang kedua, memprediksi tren pasar. Yang ketiga, merancang produk marketing yang sesuai. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing dan customer service. Pengaruh iklan terhadap konsumen. Iklan merupakan sarana dalam pengenalan sebuah produk yang bertujuan untuk menarik daya pikat konsumen terhadap produk tersebut. Artinya yaitu, jika tujuan iklan ini adalah untuk menarik orang-orang yang baru menjadi pelanggan tetap, iklan bisa dikemas sebagai sarana pengenalan produk, sehingga calon pelanggan tersebut tidak akan kaget ketika suatu saat menerima paparan iklan yang Anda pasang. Atau mungkin Anda ingin mempertahankan orang yang sudah lama menjadi pelanggan setia, iklan ini bisa dikemas dengan menunjukkan benefit baru dari produk yang Anda tawarkan. Dengan begitu, mereka akan tetap setia menggunakan brand Anda. Tipe perilaku konsumen. Ciri-ciri konsumen terhadap sebuah produk yaitu ada 4. Tipe perilaku konsumen yang pertama yaitu perilaku yang membeli kompleks, atau bisa disebut sebagai complex buying behavior. Tipe ini adalah jenis pembeli yang mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum membeli suatu barang atau jasa. Biasanya produk yang dibeli adalah produk yang mahal atau jarang dibeli. Tipe yang kedua yaitu adalah perilaku membeli yang mengurangi disonansi, atau bisa disebut juga dengan dissonance reducing buying behavior. Tipe ini adalah pembeli yang melakukan perbandingan antar merek produk. Proses disonansi terjadi karena pembeli takut menyesali pilihan mereka. Tipe yang ketiga yaitu adalah perilaku yang telah terbiasa, atau bisa disebut dengan habitual buying behavior. Perilaku pembeli ini adalah mereka yang membeli karena kebiasaan mereka terhadap suatu barang. Mereka tidak memikirkan produk tersebut karena sudah mengenal produk tersebut. Biasanya produk yang dibeli adalah gula, garam, atau air mineral seperti kebutuhan primer. Tipe yang keempat yaitu adalah perilaku mencari keragaman produk, atau bisa disebut sebagai variety seeking behavior. Pada proses pembelian ini, merek tidak menjadi suatu perhatian utama dalam membeli suatu barang, atau pembelian pada tipe ini adalah mereka yang mencari variasi produk. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang sedang membeli makanan ringan, pada pembelian berikutnya mereka akan mencari rasa dan juga pergantian merek untuk mencari variasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah tipe membeli yang kompleks, atau bisa disebut dengan complex buying behavior.
Jenis pembeli ini adalah pembeli yang sangat mempertimbangkan dengan sangat matang sebelum membeli suatu barang atau jasa. Kemudian, tipe dari perilaku konsumen yang selanjutnya adalah terbiasa terhadap produk, atau yang biasa disebut dengan habitual buying behavior. Mereka yang membeli karena kebiasaannya terhadap suatu barang dan tidak terlalu memikirkan merek karena sudah mengenal produk tersebut. Perilaku membeli ini adalah mereka yang membeli karena kebiasaan mereka terhadap suatu barang. Mereka tidak terlalu memikirkan merek produk tersebut karena sudah mengenal produk tersebut. Biasanya, produk yang dibeli adalah gula, garam, atau air mineral. Selanjutnya terdapat membeli mengurangi disonansi, atau yang biasa disebut dengan dissonance reducing behavior. Pembeli yang melakukan perbandingan antar merek produk karena pembeli takut menyesali pilihan mereka. Tipe ini adalah pembeli yang melakukan perbandingan antar merek produk. Proses disonansi terjadi karena pembeli takut menyesali pilihan mereka. Kemudian selanjutnya adalah mencari keragaman produk atau yang biasa disebut dengan variety seeking behavior. Merek tidak memiliki perhatian utama dalam membeli suatu barang. Pada tipe ini adalah mereka yang mencari variasi sebuah produk. Pada proses pembelian ini, merek tidak menjadi suatu perhatian utama dalam membeli suatu barang. Atau pembeli pada tipe ini adalah mereka yang mencari variasi produk. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang sedang membeli makanan ringan, pada pembelian berikutnya, mereka akan mencari rasa dan juga pergantian merek untuk mencari variasi baru. Kemudian terdapat cara memahami perilaku konsumen. Yang pertama, posisikan diri sebagai pelanggan untuk mengetahui kekurangan atau kesulitan sebuah produk. Anda harus memposisikan diri sebagai pelanggan agar dapat merasakan dan mengetahui kesulitan yang sedang dialami oleh pembeli. Sebagai contoh, Anda bisa pergi ke suatu minimarket untuk membeli sebuah produk dari minimarket tersebut. Kemudian, analisislah dari segi pelayanan pegawai, kualitas dari produk, dan sebagainya. Jadi, Anda bisa memahami bagaimana posisi konsumen untuk membeli sebuah produk. Kemudian yang selanjutnya, analisis konsumen dan kompetitor, yakni melakukan progres agar produk lebih unggul. Amati pembeli dan juga kompetitor yang memiliki bisnis serupa dengan Anda. Dari pengamatan tersebut, Anda dapat mengetahui kekurangan yang mungkin terjadi pada bisnis tersebut. Kekurangan tersebut merupakan celah bagi Anda untuk menunjukkan keunggulan perusahaan. Kemudian selanjutnya terdapat memperluas koneksi, yaitu menambah wawasan dan ilmu baru. Jangan terlalu terpaku pada bisnis Anda sendiri. Anda bisa mencoba untuk menambah relasi agar memperluas wawasan. Bisa jadi, suatu hari perusahaan Anda akan membutuhkan pihak lain untuk menjalankan sebuah bisnis. Kemudian, yang terakhir adalah bertanya langsung kepada konsumen untuk masukan menjadi evaluasi. Tidak ada salahnya untuk menanyakan langsung kepada konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi. Masukan dari konsumen bisa dijadikan bahan evaluasi dari pengembangan produk. Dari perilaku konsumen. Yang pertama, keinginan untuk membeli. Apakah produk berpengaruh kepada keputusan konsumen? Dengan mengamati perilaku konsumen, Anda dapat mengetahui apakah kampanye bisnis yang Anda jalankan berpengaruh kepada keputusan pembelian konsumen atau tidak. Yang kedua, analisis kampanye. Mengetahui respon pembeli terhadap produk. Analisis kampanye ini bertujuan untuk memahami respon pembeli terhadap kampanye. Selain itu juga, Anda dapat menganalisis respon pembeli terhadap suatu brand secara keseluruhan melalui analisis kampanye yang Anda lakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Memahami sentimen pembeli terhadap produk. Melalui analisis ini, Anda bisa memahami sentimen pembeli kepada produk atau layanan bisnis Anda. Analisis ini bermanfaat untuk produk development.
Karena perilaku konsumen tidak hanya seputar membeli sebuah produk, tetapi bagaimana ulasan yang diberikan kepada produk atau layanan bisnis Anda. Yang keempat, segmentasi pasar. Mengembangkan produk sesuai demografi tertentu. Setiap pembeli memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian. Dengan segmentasi pasar, Anda dapat membuat segmentasi pembeli sesuai dengan demografi saat ini. Selain itu juga, hal ini bertujuan untuk mengembangkan produk sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Meskipun faktor-faktor ini bisa memberikan dampak besar pada pilihan konsumen, efeknya terhadap pembelian aktual terkadang lemah dan tidak terasa. Sebagaimana konsumen misalnya memperlihatkan loyalitas merek yang tinggi sehingga mereka rutin membeli produk tersebut. Loyalitas produk sendiri memiliki arti pola pembelian berulang konsumen berdasarkan pada kepuasan atau penggunaan produk tertentu. Selanjutnya adalah proses pembelian oleh konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah yang pertama, yaitu proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang terasa kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur merek tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama adalah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga adalah konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda tergantung jenis produknya. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, dua faktor yang berbeda di antara niat pembeli dan keputusan pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak terantisipasi. Kemudian yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Yang pertama adalah ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah dari harapan, pelanggan akan kecewa. Jika sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Kemudian yang kedua adalah tindakan pasca pembelian, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya.
Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Yang ketiga adalah pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.